Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kita, majelis Dijak Nabi. Mudah-mudahan menjadi silaturahim yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan dan meluaskan rezeki kita di dalam keberkahan. Dan mudah-mudahan juga menjadi sebuah penanda bagi kita tentang kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cinta itu kita berharap mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala dengan ittiba kepada segala sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kemudian kita berharap majelis ini termasuk majelis zikir dan ilmu yang dengannya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah berupa turunnya rahmat, kasih sayang Allah, dikaruniainya sakinah, ketentraman dari Allah, dan malaikat yang menaungkan sayap-sayapnya untuk mendoakan kita semua di hadapan Allah. Juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan bangga pada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Pada kesempatan sore hari ini memang pertemuan perdana kita setelah melalui Ramadan dan Idul Fitri. Jadi mungkin banyak rekan-rekan yang belum terkabari, sebab memang Proyo mendesain relaunchingnya Majelis Dijak Nabi juga pekan depan. Jadi untuk pekan kali ini kita insya Allah berjumpa bersilaturahim kita dengan materi yang bukan melanjutkan yang kemarin, tetapi enteng-entengan, meskipun sangat berhubungan dengan pribadi Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang kelahiran beliau, akikah, sampai pada kemudian pembahasan tentang kehidupan beliau pada masa-masa awal. Nah, kali ini kemudian kita akan membahas insya Allah tentang berbagai macam hal-hal yang sangat pribadi berkenaan dengan Rasulullah SAW. Kalau mau merujuk, ada satu buku yang sangat bagus, kitab aslinya berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il artinya yang menyeluruh, meliputi segala sisi pribadi beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini sangat layak untuk dimiliki oleh kita semua karena merangkum berbagai macam sisi pribadi Rasulullah. Jadi judul bab-babnya itu lucu. Bukan lucu karena aneh, bukan, tetapi lucunya itu menarik karena kemudian memotret banyak sisi kehidupan Rasulullah. Contoh, judul babnya itu karakter fisik Rasulullah, rambut Rasulullah, uban Rasulullah, bercelak, pakaian Rasulullah, sepatu Rasulullah, cincin Rasulullah, pedang Rasulullah, baju besi Rasulullah, sorban Rasulullah, sarung Rasulullah, cara berjalan Rasulullah, penutup kepala Rasulullah, cara duduk Rasulullah, cara bersandar Rasulullah. Jadi semuanya adalah tentang berbagai macam hal yang sangat pribadi dari beliau, sampai kemudian gelas minum Rasulullah, buah-buahan yang dimakan Rasulullah, cara menggunakan wewangian, cara berbicara, cara tertawa, cara bergurau, obrolannya, kendaraannya, ibadahnya, salat sunnahnya, cara baca Qur'annya, tempat tidurnya, tangisannya, tawadhu'nya, akhlaknya, malunya, nama-namanya, kehidupannya, usianya, warisannya, dan bermimpi tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buku ini saya kira patut menjadi salah satu rujukan kita di dalam mengenal secara pribadi dan lebih dekat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan hari ini, karena ini hadisnya banyak, setebal ini tentu saja tidak mungkin dibacakan semua hadisnya pada kesempatan satu sore saja. Kita insya Allah akan mencuplik-cuplik beberapa bagian untuk kemudian kita bahas sedikit tentang bagaimana mengenali fisik Rasulullah SAW dan berbagai macam sisi kehidupan beliau yang sangat agung dan mulia.
Hadis pertama yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabt. Ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'rata bayda. Kata Anas bin Malik, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah semoga Allah melimpahkan rahmat dan salawat kepadanya, laisa bitawilil ba'in. Beliau tidak terlalu tinggi yang tingginya kerempeng menonjol. Tidak tinggi kerempeng menonjol. Wala bil qasir, dan juga tidak pendek ketika kemudian berada di kalangan orang-orang yang tinggi. Jadi Rasulullah itu kalau di antara orang-orang yang tinggi tidak tampak pendek, kalau di antara orang-orang yang pendek tidak tampak tinggi. Tidak menonjol. Beliau adalah orang yang kemudian rata-rata. Wala bil abyad al amhaq, juga tidak putih, terlalu putihnya sampai pucat. Wala bil adam, dan tidak kemudian hitamnya mencolok. Jadi bukan putih, bukan hitam. Mudah-mudahan mirip dengan kita orang Indonesia begitu ya. Bukan putih, bukan hitam. Wala bil ja'di qatta, dan rambut beliau bukanlah keriting. Wala bis sabt, dan tidak pula lurus. Nah, tidak lurus, tidak keriting, berarti ikal. Istilah orang Indonesia, bukan lurus, bukan keriting, tetapi ikal. Ba'athahullahu, Allah mengutusnya ala ra'si 40 sanah ketika beliau berusia 40 tahun. Fa'aqama, maka beliau tinggal di Makkah, di Makkah sebagai seorang Rasul 10 sinin, kurang lebih 10 tahun. Maksudnya adalah 13 tahun. Wabil Madinati 10 sinin, dan di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Wa tawaffahullah, dan Allah kemudian mewafatkannya ala ra'si 60 sanah, pada umur kira-kira 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda, dan kemudian uban rambut putih di kepala dan jenggot beliau itu kira-kira tidak lebih dari 20 helai. Jadi ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih dari 20 helai. Dalam hadis yang lain tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa uban beliau itu tampak kalau beliau sedang tidak mengenakan minyak rambut, tetapi tertutup oleh belahannya ketika sedang mengenakan minyak rambut. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menegur Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat engkau sudah berubah. Maka Rasulullah mengatakan, syayabatni hudun wa akhawatuha. Syayabatni, telah membuatku beruban. Apa yang membuat beliau beruban? Hudun, surah Hud. Wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya. Apa saja saudari-saudari Hud itu? Al-Waqi'ah, kemudian Al-Qalam, kemudian Nuh, kemudian Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir. Ini surat-surat yang membuat Rasulullah SAW berubah. Kenapa berubah? Karena surah-surah ini berat untuk beliau terima. Di dalamnya terkandung kisah-kisah para rasul terdahulu yang sangat berat perjuangannya. Maka beliau kemudian ketika diturunkan ayat itu kepada beliau, beliau merasa dibandingkan oleh Allah. Coba hai Muhammad, lihat orang-orang sebelum engkau. Coba hai Muhammad, lihat rasul-rasul sebelum engkau. Lihat Nuh, lihat Hud, lihat Saleh, lihat Musa, lihat Ibrahim, lihat kemudian Yakub, Ayub, Musa, dan semua orang yang kemudian
perjuangannya di dalam berdakwah sedemikian luar biasa. Itu alasan pertama. Yang kedua adalah tentang betapa dahsyatnya hari kiamat yang akan datang dan juga hari akhirat yang akan kemudian menerpa pada umatnya, sehingga beliau amat sangat memikirkan umatnya, sehingga pemikiran tentang umatnya yang akan mengalami peristiwa-peristiwa besar pada hari kiamat dan hari-hari akhirat itu membuat beliau beruban. Jadi ubannya Rasulullah SAW ini dikatakan oleh beliau karena surah-surah yang sangat berat turun tentang umatnya. Saya batni Hudun wa akhwatuha, telah membuatku beruban surah Hud dan saudari-saudarinya. Kita lihat hadis yang lebih panjang dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sa'altu khali Hindum bin Abi Halah wa kana wasafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi ay yasifa li syai'an minha ata'allaqu bihi. Sa'altu, kata Hasan, aku bertanya khali kepada pamanku Hindun bin Abi Halah. Jadi pamannya Al-Hasan bin Ali yang namanya Hindun bin Abi Halah. Wakana, dan adalah Hindun bin Abi Halah ini wasafan, seorang yang pandai mensifati dan menggambarkan karakteristik orang. Jadi kan kita ini kadang-kadang melihat satu objek yang sama, ada orang yang kemudian bisa menggambarkan dengan detail, tetapi ada orang yang kemudian menggambarkan dengan global saja. Nah, Hindun ini disebut sebagai wasafan, seorang yang pandai kemudian mendeskripsikan. Ketika dia melihat sesuatu, maka dia kemudian bisa menggambarkan dengan detail sesuatu itu. Dan kemudian terbukti di dalam sirah kita akan menemukan pemaparan tentang ciri-ciri Rasulullah itu yang paling detail ada dalam hadis Hindun bin Abi Halah ini. Wakana wasafan, dan adalah Hindun bin Abi Halah ini seorang yang pandai menggambarkan sifat-sifat yang dia lihat. Anhiliyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepadanya tentang keadaan ciri-ciri karakteristik fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana, dan aku, kata Hasan, ashtahi amat sangat ingin ayasifa, kalau dia mensifatkan li untukku syai'an, sesuatu minha dari sifat-sifat Nabi, ata'alaku, yang aku mirip bihi dengannya. Jadi kata Hasan, kenapa dia bertanya, itu motivasinya supaya kemudian Hindun menceritakan tentang Rasulullah, dan dia sangat berharap banyak sesuatu tentang diri Rasulullah SAW itu yang mirip dengan Al-Hasan bin Ali. Ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Hasan bin Ali usianya kira-kira 6 atau 5 tahun. Jadi saya kira memang orang 6 tahun gitu ya bertemu Rasulullah SAW, dia ingin supaya mendapatkan detail sifat-sifat ketika dewasanya yang kemudian mirip dengan dirinya. Jadi Al-Hasan bin Ali itu ingin digambarkan supaya banyak hal yang kemudian mirip dengan dirinya tentang Rasulullah SAW. Dan nanti kita akan mendapati para sahabat mengatakan Rasulullah SAW itu dari fisik yang paling mirip dengannya adalah Al-Hasan bin Ali dari perut ke atas. Sementara dari perut ke bawah, cara berjalan, postur kaki dan lain sebagainya, itu yang mirip adalah adiknya, yakni Husain bin Ali. Jadi Hasan itu dari perut ke atas mirip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk wajahnya. Sementara Al-Husain bin Ali, adiknya, itu dari perut ke bawah, dari postur kaki, cara berjalan dan lain sebagainya, itu yang mirip adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kemudian Hasan bertanya kepada Hindun bin Abi Halah. Apa pertanyaannya? Bahwa dia ingin digambarkan sifat-sifat Rasulullah, tentang yang mana dia ingin agar sifat-sifat Rasulullah itu mirip dengan dirinya. Faqala, maka berkatalah Hindun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang kemudian fakhman itu tubuhnya besar, gitu ya. Jadi bukan kecil, tetapi kemudian beliau bertubuh besar. Mufakhaman yang kemudian tertampak. Jadi fakhman itu besar, tapi mufakhaman itu tampak besar. Maksudnya apa? Ya seperti tadi yang digambarkan Anas bin Malik. Kalau campur dengan orang yang tinggi, itu tidak tampak terlalu pendek. Tetapi kemudian kalau campur dengan orang yang pendek, itu tidak tampak terlalu tinggi.
Mufakhaman. Orangnya kemudian sangat-sangat berada di tengah-tengah, besar, ideal, sesuai dengan ukuran yang sangat proporsional. Ini tubuh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Hindun, yatala'la'u wajhuhu tala'lu'al qamar lailatal badr. Wajahnya itu, yatala'la'u itu dari kata lu'lu, artinya bermutiara. Wajah Rasulullah itu bermutiara, maksudnya bercahaya, kemilau. Tala'lu al-qamar lailatal badr, seperti berkilaunya bulan pada saat purnama. Jadi wajah Rasulullah itu bercahaya, kemilau, kata Hindun bin Abi Hala, seperti kimilaunya bulan pada saat purnama. Maksudnya kemilau seperti apa? Di sini dikatakan dalam bahasa Arab disebut sebagai tala'la'u. Tala'la'u itu bersifat seperti mutiara. Mutiara itu kan kemilau ya. Kalau kena sinar, dia kemudian memancarkan kilauan. Maka seperti itu pula bulan. Bulan itu kan tidak bersinar sendiri, tetapi memantulkan cahaya matahari. Nah, Rasulullah itu juga wajahnya memantulkan satu cahaya. Cahaya yang sangat agung. Pernah ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ada orang bertanya begini, kenapa orang yang kemudian ahli sholat malam itu wajahnya enak dilihat? Jadi ada orang yang bertanya, kenapa orang yang suka sholat malam itu wajahnya enak dilihat? Maka kata Al-Hasan Al-Basri, bagaimana tidak enak dilihat? Karena dia itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya dan mendapatkan pancaran cahaya dari Allah. Maka sepanjang harinya dia itu memantulkan pancaran cahaya Allah itu, maka wajahnya enak dilihat. Maka apatah lagi Rasulullah SAW yang bukan cuma ahli sholat malam. Kalau kita disunahkan, beliau itu diwajibkan untuk sholat malam. Bahkan sholat malam yang diwajibkan kepada Rasulullah bukan sekedar sedikit-sedikit, tetapi bahwa beliau qumil laila illa qalila, tegakkanlah malam itu dengan sholat kecuali sedikit saja di antaranya. Jadi kebanyakan malam Rasulullah diisi dengan sholat, sampai Aisyah mengatakan kaki beliau bengkak karena sholat malamnya yang berdirinya sangat lama. Ibnu Abbas mengatakan, saya pernah ikut sholat bersama Rasulullah. Ketika itu beliau kemudian dalam sholatnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertamanya. Saya berharap setelah selesai Al-Baqarah lalu ruku, tapi ternyata disambung dengan Ali Imran. Saya berharap setelah Ali Imran selesai lalu ruku, tetapi kemudian ternyata Rasulullah menyambungnya dengan An-Nisa. Saya berharap setelah An-Nisa lalu ruku, tapi ternyata Rasulullah menyambungnya dengan Al-Maidah. Saya berharap setelah Al-Maidah ruku, tapi ternyata Rasulullah menyambungnya dengan yang berikutnya sampai kemudian sampai pada surah Al-An'am. Hampir-hampir kata Ibnu Abbas, saya tinggalkan Rasulullah karena tidak kuat mengikuti salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kemudian dikatakan oleh Hindun bin Abi Hala, wajah Rasulullah itu gitu ya, beliau adalah seorang yang yatala'la'u wajhahu tala'lu al-qamar lailatul badr. Wajahnya itu kemudian kemilau, bercahaya seperti cahaya bulan pada malam purnama. Nah, kalau mau meneladani Rasulullah supaya wajahnya bercahaya seperti pada bulan purnama, ada baiknya kemudian memperbanyak salat malam, qiyamul lail seperti beliau. Kalau ingin mufakhaman, apa wajahnya, tubuhnya itu kemudian berpostur besar dan proporsional, maka perbanyak fitness itu ya. Bukan sekadar sebagai sebuah gaya hidup, tetapi dia adalah sebuah penanda kesehatan dan kebugaran kita. Kesehatan dan kebugaran umat Islam ini penting untuk difikirkan. Sebagaimana dulu Rasulullah pernah menggetarkan kota Makkah dengan cara apa? Kenapa sekarang kemudian ya, kita kalau ihram itu pakaiannya kemudian diantaranya lengannya dibuka. Dulu sebelum umrah qada, yang disebut umrah qada adalah haji yang dilaksanakan Rasulullah dan para sahabat pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi kan tahun ke-6 ada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah gagal berangkat untuk umrah, tetapi pada tahun ke-7 mereka diizinkan untuk melaksanakan haji. Maka Rasulullah melaksanakan umrah yang disebut sebagai umrah qada, umrah pengganti yang seharusnya tahun ke-6 diganti tahun ke-7. Dan ketika itu kemudian ketika mereka ihram, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membuka lengannya bagian kanan.
yang semula dulu pakaian ihram itu menutup seluruh lengan. Tetapi kemudian sejak saat itu dalam manasik kita disunahkan untuk membuka bagian lengan kanan ketika tawaf di Ka'bah, sehingga kemudian lengan kanan yang kekar dari para sahabat Rasulullah itu terlihat oleh orang-orang Quraisy. Sehingga kemudian dengan begitu orang-orang Quraisy itu kemudian pada tahun berikutnya ketika terjadi Fathul Makkah mau melawan mikir-mikir gitu. Karena apa? Sudah melihat pasukannya Rasulullah itu kekar-kekar gitu ya. Ketika kemudian tampil pada umrah qada. Atwala minal marbu'i wa aqsara minal musaddib. Nah, uniknya Rasulullah itu atwala minal marbu', Rasulullah itu lebih tinggi daripada orang yang pendek, orang yang kemudian dianggap lebih pendek posturnya, wa aqsara minal musaddib, dan lebih pendek daripada orang yang tinggi kerempet. Nah, tadi seperti yang digambarkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah itu kalau bareng-bareng dengan orang yang tinggi nggak tampak pendek, tapi kalau bareng-bareng dengan orang yang pendek nggak tampak tinggi. Sangat-sangat kemudian menyamankan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Azimul hamah, kepala beliau besar. Azimul hamah, kepala beliau besar. Apa kepala yang besar itu tanda pinter ya? Belum tentu juga gitu ya. Konon kan nanti orang masa depan itu geraknya semakin sedikit sehingga tangan dan kakinya mengecil, tapi kepalanya semakin banyak dipakai untuk mikir, jadi besar gitu. Katanya begitu. Tapi Rasulullah itu azimul hamah, kepalanya besar. Orang Arab kalau mengatakan azimul hamah, kepalanya besar, itu untuk menunjukkan penghormatan. Jadi maksudnya adalah ini orang yang kemudian memiliki satu keagungan sehingga kemudian disebutkan sebagai azimul hamah, kepalanya besar. Rajila sya'ar, rambutnya ikal. Jadi tidak lurus, tidak keriting, di tengah-tengah antara itu. Yang rambutnya lurus tidak perlu kemudian pergi ke salon untuk dibikin ikal ya. Tidak apa-apa, beda sedikit tidak apa-apa dari Rasulullah. Kan kita ini memang beda sedikit dari Rasulullah. Rasulullah itu sedikit makan, kita ini sedikit-sedikit makan. Jadi bedanya cuma sedikit. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nah, Rasulullah sedikit, apalagi kita sedikit-sedikit. Rajila sya'ar, rambutnya ikal. Ini faraqat aqiqatuhu farqaha. Kalau rambut beliau mulai memanjang, maka kemudian beliau suka menyisirnya. Bagaimana sisirannya kita bisa lihat dalam bab tentang rambut Rasulullah. Dulu Rasulullah suka menggeraikan rambutnya dengan disisir ke belakang untuk menyamai ahli kitab. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan anna Rasulullah kana yasdilu sya'rahu. Dulu Rasulullah suka untuk kemudian menggerai rambutnya ke belakang seperti yang dilakukan oleh para pemuka ahli kitab. Orang Yahudi, orang Nasrani, rahib-rahibnya dan haber-habernya itu suka kemudian menyisir rambutnya ke belakang tanpa belahan. Nah, dulunya Rasulullah suka begitu agar apa? Agar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu beliau itu adalah penerus risalah yang mereka punya. Mereka punya kemudian Taurat, mereka punya Injil. Ya, wahyu yang turun kepada beliau ini adalah pelanjut dan penyempurna, juga pengoreksi dari apa-apa yang menyimpang dari kitab-kitab mereka. Ini diharapkan ketika itu Rasulullah mengharapkan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah itu segera beriman. Kenapa? Karena lebih tahu tentang beliau, ciri-ciri beliau ada di dalam kitab mereka. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah, mereka mengenal Muhammad itu sebagai Rasul seakan-akan mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, maka Rasulullah berharap dengan tampil seperti mereka, termasuk pakai baju. Rasulullah dulu suka pakai baju warnanya safra, kuning. Kenapa warna kuning? Karena kuning waktu itu menjadi pakaian dari para pemuka agama Yahudi maupun Nasrani di Madinah. Nah, safra, warnanya kuning.
Dalam berbagai macam hal sampai Allah pun memerintahkan ibadah, itu ibadahnya dimiripkan dengan bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani beribadah. Termasuk kemarin puasa, dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 183, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang sebelum kalian dalam tata cara maupun waktunya. Jadi nggak ada sahur dulunya gitu ya. Puasa dimulai dari sejak bangun tidur sampai waktu Isya. Puasa dilakukan pada ayyamul bid, hari-hari putih, hingga turunnya surah Al-Baqarah ayat ke-185 yang mengubahnya menjadi Ramadan. Salat dulu kiblatnya juga menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu kiblat pertama umat Islam. Kenapa? Gitu ya. Karena kemudian itulah yang menjadi titik penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, pada satu saat kemudian telah jelas bagi Rasulullah qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Telah jelas kemudian kebencian muncul dari mulut orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi, kebencian dan kedengkian pada Nabi. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk mengubah semuanya. Puasanya Ramadan saja, salatnya ke Ka'bah saja, ke arah kota Makkah. Kemudian di dalam berpenampilan Rasulullah kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, wa kana yuhibbu mawafaqata ahlul kitab fima lam yu'maru fihi bi syai'in thumma farqa Rasulullah ra'sahu. Maka Rasulullah itu suka dulunya untuk kemudian menyamakan penampilannya dengan ahli kitab agar mereka mau beriman, tetapi setelah mereka kemudian tampak jelas enggan untuk beriman, maka Nabi mengubah penampilannya, yakni dengan menyisir rambutnya dengan dibelah di bagian tengah. Ini yang kita dapat keterangannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa illa fala yujawizu sa'rahu syahmata udhunayhi. Kalau kemudian belum panjang, maka kita bisa kemudian rambut beliau itu jika tidak disisir gitu, tergerai, maka panjangnya tidak melebihi bagian tengah telinganya. Jadi kalau rambut beliau digerai, ini panjangnya segini, bagian tengah telinga. Idza huwa waqarahu, ketika kemudian digerai. Ashar laun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kulit yang ashar. Ashar itu apa? Ashar itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau tadi keterangannya Anas bin Malik, bukan putih yang pucat, bukan pula hitam yang legam. Hindan bin Abi Halah mengatakan kulitnya Rasulullah SAW itu putih kemerah-merahan. Bisa dibayangkan ya putih kemerah-merahan seperti apa. Kemudian dikatakan wasi al-jabin, dahi beliau lebar. Orang Jawa mengatakan batu enonong. Nah, dahi beliau lebar. Wasi al-jabin. Kemudian dikatakan azajjal hawajib. Azajjal hawajib, alisnya itu panjang, melengkung, dan bersambung. Jadi dikatakan di sini alis Rasulullah itu tebal, panjang, melengkung dan bersambung. Azajjal hawajib. Sawabiqa fi ghairi qarnin, bersambung sampai ke di bagian tengahnya. Bainahuma irqun yadruhul ghadab. Di antara kedua alis itu, di sini terdapat urat yang kalau beliau marah, kalau beliau sedang marah, akan tampak berwarna kemerahan. Jadi alisnya itu bersambung, tetapi di sini ini ada kemudian sebuah urat yang kalau beliau sedang marah, gitu ya, pembuluh darah mungkin maksudnya, yang kalau kemudian
beliau sedang marah, maka dia akan kemudian berwarna kemerahan, dan itu terlihat. Aqnal Ironain, Aqnal Ironain. Hidungnya itu mancung. Kalau orang Indonesia itu di Arab itu kata saudari, kalau Indonesia, jadi kalau nyebut orang Indonesia itu khas gitu. Indonesia, jadi Indonesia itu disebut sebagai orang yang hidungnya cenderung pesek gitu ya. Jadi, kita ini kan rata-rata lubangnya terlihat, jadi dipandang dari depan lubangnya terlihat. Sementara hidung yang mancung itu umumnya lubangnya tidak terlihat, jadi tertutup begini. Nah. Hidung beliau mancung. Lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammal asyam. Hidungnya itu bercahaya, kata Hindun bin Abi Halah. Hidung beliau sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya sampai orang kalau kemudian nggak dekat melihatnya, nggak ngerti secara seksama, bisa ngira jangan-jangan hidung Rasulullah itu bengkok. Karena saking kemudian cahaya memancar, yang cahaya itu bisa dianggap hidungnya sendiri gitu. Jadi ada cahaya memancar dari hidung, yang kemudian kata Hindun bin Abi Halah, kalau orang tidak memperhatikan dengan sesama, maka bisa dikira hidungnya Rasulullah itu bengkok gitu. Kasalihiyah, Rasulullah juga adalah seorang yang jenggotnya tebal. Nah, orang Indonesia ini susah untuk berjenggot tebal gitu ya. Ya kita ini rata-rata di tengah-tengah. Bagaimana kemudian tidak berjenggot sama sekali juga enggak gitu ya. Tumbuh juga tipis gitu ya. Nah, saya ini memulai tren baru di daerahnya mertua saya. Mertua saya itu kan tinggalnya di Ngawi. Ngawi itu budayanya Mataraman, tapi Mataraman Madiunan. Nah, Anda tahu apa khasnya Mataraman Madiunan sejak dulu? Kumis. Jadi orang Jawa Timur itu lebih khas pakai kumis. Iya enggak? Kalau Anda perhatikan gitu ya. Nah, padahal kemudian kita ini disunahkan untuk khalifu ahlul kitab wal majus. Bedalah dengan ahli kitab dan orang majusi. Ketika itu apa yang disebut Rasulullah? Sifatnya orang majusi. Orang majusi ketika itu dia memanjangkan dua-duanya. Jenggotnya juga panjang, cambang dan kumis juga panjang, jenggot dan cambang juga panjang. Sampai kalau kita lihat lukisan-lukisan tentang apa namanya kebudayaan Persia kuno itu ya, kalau lihat film tentang Persia kuno, maka tebal semuanya gitu. Ini Majus. Sementara kemudian orang Yahudi itu juga memelihara cambang, jenggot juga, bahkan jenggot bagian cambang di sini dihias. Kalau Anda lihat Yahudi Ortodoks di Israel, itu kemudian dikepang dengan hiasan-hiasan yang unik, menarik. Sementara orang Nasrani ketika itu cukur habis. Jadi jenggot dicukur, gitu ya, kumis juga dicukur, semuanya, gitu, cukur habis. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk mengisi mereka semua sebagai penampilan seorang muslim, yaitu kemudian rawat jenggot, tipiskan kumis. Gitu. Nah, saya mengenalkan seperti ini gitu ya, ada jenggot tapi nggak ada kumisnya gitu ya. Ini kan dulu aneh di sana, di daerah mertua saya itu aneh. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah sekarang dengan sedikit demi sedikit menjelaskan begitu ya, ya mulai ada penampilan baru gitu ya. Kumis sudah tidak terlalu tebal dan kemudian jenggot ditumbuhkan gitu ya. Kesalihnya Rasulullah jenggotnya tebal, sahlal qaddain, pipinya datar, jadi tidak gembil, tidak apa istilah anak sekarang, cabi begitu ya. Rasulullah itu pipinya datar. Jadi alfan, mulut beliau lebar.
mulut beliau lebar. Jadi mulut lebar itu bukan tanda jelek. Kita ini suka kemudian ini mulutnya lebar banget. Mulut lebar ini juga menjadi sifat fisik Rasulullah SAW. Mulut beliau lebar, dole alfan, mufallijal asnan, antara gigi-gigi beliau itu ada jarak. Jadi antar giginya ini tidak rapat sempurna, tetapi kemudian ada seakan ada celah-celah. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa di antara gigi-gigi beliau itu, kemudian kalau beliau sedang berbicara membuka mulutnya maka memancar cahaya. Jadi gigi beliau itu bersela, dan kemudian ketika beliau bicara maka memancar cahaya dari sela-sela giginya. Daqiqul masrubah, daqiqul masrubah, dadanya. Masrubah itu bulu dada, daqiq itu lembut. Berarti beliau memiliki bulu-bulu dada yang halus. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Leher beliau itu jenjang dan indah. Mu'tadilul khalq, mu'tadil itu proporsional. Jadi seluruh tubuh beliau itu proporsional. Badinun mutamasik, badinun mutamasik, perutnya sama rata dengan badannya. Ini perhatian penting. Perutnya sama rata dengan dadanya. Ada satu hadis yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf, termasuk yang dikhawatirkan Rasulullah SAW kepada kita adalah ketika perut kita sudah mulai tidak rata dengan dada kita. Jadi kalau katanya berdiri agak membungkuk sedikit, kok jempolnya sudah tidak kelihatan gitu ya. Ini termasuk keadaan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, postur yang berat dan besar itu membuat kita berat untuk kemudian menerima ilmu, berat juga untuk kemudian melaksanakan amal-amal kebaikan. Sebenarnya yang beliau maksud bukan posturnya, karena nyuwun sewu, ada orang-orang yang meskipun makannya sedikit itu tetap gemuk. Ada faktor keturunannya mungkin ya, gitu ya. Makannya sedikit tapi gemuk. Ada orang yang makannya banyak tapi tetap tidak bisa gemuk, gitu. Nah, yang dicela kata Imam Syafi'i adalah yang makannya banyak itu. Karena makan yang banyak itu banyak panas dan energi tubuh yang diserap untuk kemudian memecah makanan, sehingga kemudian kalau orang kenyang itu pasti ngantuk pertama. Kenapa? Karena suhu tubuh, panas tubuh dan lain sebagainya itu dihimpunkan ke perut untuk apa? Untuk mencerna makanan. Itu membutuhkan energi yang sangat besar mencerna makanan itu. Nah, itu kemudian memancarkan lagi, setelah selesai dicerna dia memancarkan hawa hangat lagi di seluruh tubuh, makin ngantuk gitu dan lemas. Dan itu yang kemudian menjadi penghalang. Nah, ini disebut sebagai badinun mutamasik. Sawa'ul batni was sadr, dada beliau rata dengan perut. Aridus sadr, dan kemudian dadanya lebar. Artinya posturnya kemudian ya berdada lebar. Ba'iduma bainal mankibain, kedua pundaknya berjarak jauh. Jadi pundak kanan dengan pundak kiri ini jaraknya jauh, berarti orangnya kekar kan, begitu ya. Sohmul karadis, sohmul karadis, tubuh di antara kedua bahu beliau juga lebar. Anwarul mutajarrid, bagian tubuh yang tidak berbulu itu tampak bercahaya. Mausulu ma bainal labati wasrati bisya'rin yajri kal khat,
bersambung bagian antara jenggot beliau sampai ke pusat dengan bulu-bulu yang bentuknya menyerupai tongkat menggaris. Jadi Rasulullah itu dari jenggot ke bawah gitu ya, membentuk sebuah garis terbuat dari bulu-bulu yang halus, kemudian sampai ke pusatnya. Kemudian dikatakan di sini ari as-sadaini wal batni mimma siwa dzalika. Tetapi kemudian bagian puting susu Rasulullah dan perut beliau itu tidak berbulu. Ini detail sekali ya, yang namanya Hindun bin Abi Halah menggambarkannya, gitu ya. As'arut dhara'aini wal mankibaini wa a'la sadr. Tangan, pundak dan dada bagian atas beliau juga berbulu tipis. Kemudian tawiluz zandain, kedua tangan beliau panjang. Di bertangan panjang itu juga bukan jelek ya. Kalau bahasa Indonesia panjang tangan itu seakan-akan kemudian bertangan panjang, bukan berpanjang tangan. Rahbur raha, kemudian telapak tangannya lebar, gitu ya. Sasnul kaffaini wal qadamain, demikian juga kedua tapak kaki. Sa'ilul atraf atau qalat sya'ilul atraf, telapak tangan lebar, kaki tebal, jari jemari panjang. Di tengah-tengah telapak kaki beliau tidak menyentuh tanah. Bisa dibayangkan ya, berarti telapak kakinya itu bagian tengah melengkung. Jadi bagian tengahnya tidak menyentuh tanah. Ini berbeda dengan Isa bin Maryam. Nah, bedanya Nabi SAW dengan Isa bin Maryam itu, Isa bin Maryam itu disebut sebagai Al-Masih. Di antaranya alasannya, kata para ulama, adalah karena telapak kaki beliau rata. Jadi kalau Nabi SAW itu telapak kakinya melengkung di bagian dalam, sementara Isa Al-Masih itu telapak kakinya rata. Dulu adik saya itu sama orang-orang tua itu sering dikatain gitu ya, sikil kok kayak tempe waktu kecil gitu ya. Kenapa? Karena telapak kakinya itu rata, tidak melengkung gitu ya. Nah, saya kemudian justru menemukan hadis tentang Isa bin Maryam yang telapak kakinya seperti itu gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang aib gitu. Itu bukan sesuatu yang aib, meskipun orang Jawa kadang-kadang mengatakannya sikil kok kayak tempe gitu. Jadi menapak semua. Sementara Nabi SAW itu melengkung bagian tengahnya. Kedua telapak kaki beliau halus sehingga air pun tidak menempel. Saking halusnya telapak beliau itu, ketika kemudian air, maka tidak menempel. Air yang mengenainya langsung hilang tanpa meninggalkan bekas. Yanbu anhumal ma idza zala qal'an. Kalau kena air langsung hilang. Yakhtu taqaffiyan wa yamshi haunan. Beliau melangkah dengan cepat jalannya dan berjalan dengan irama. Jadi berjalan dengan irama sederhana dan langkahnya cepat. Idza masa ka'annama yankhatu min sabat, ketika beliau berjalan itu seakan-akan beliau berjalan menuruni tanah yang landai, seperti sedang menuruni sebuah tanah yang landai. Jadi Rasulullah itu kalau jalan ringan sekali. Umar bin Khattab pernah cerita, aku mengikuti Rasulullah SAW berjalan, aku merasa kelelahan, sementara beliau tampak seakan-akan bumi ini dilipat untuknya gitu. Jadi kata Umar gitu ya, saya jalan mengikuti Rasulullah itu capek, tapi Rasulullah itu seakan-akan bumi dilipat untuknya, sehingga kemudian beliau itu berjalan dengan begitu ringannya. Padahal Umar itu orangnya langkahnya lebar-lebar, orangnya gede gitu ya, tinggi besar. Itu saja untuk menandingi jalannya Rasulullah itu pontang-panting gitu ya. Jadi Rasulullah itu jalannya sangat cepat.
idza safata at-tafata ma'an. Kalau beliau berbalik menghadap ke satu arah, maka beliau berbalik dengan seluruh tubuhnya. Jadi tidak kemudian apa gitu, enggak. Rasulullah itu tidak kemudian apa gitu, enggak. Tapi kalau beliau berbalik memberi perhatian, maka seluruh tubuhnya berbalik menghadap ke arah yang dimaksud. Kita ini kan kadang-kadang dipanggil orang apa gitu. Itu tidak berbalik seluruh. Rasulullah itu berbalik seluruh tubuhnya ke arah yang kemudian dihadap. Khafidut tarf, beliau kemudian suka menundukkan pandangan, lebih banyak memandang ke bawah daripada memandang ke atas. Nadruhu ilal ardi atwalu min nadrihi ilas sama. Pandangan Rasulullah yang menunduk itu lebih sering didapati daripada beliau mendongak ke langit. Jullu nadruhu al-mulahadhah, beliau ini kalau melihat sesuatu maka dengan sepenuh perhatian. Kalau sedang memperhatikan sesuatu maka tidak disambi-sambi. Gimana? Enggak. Jadi beliau tidak sambil mainan iPhone ataupun BB ketika sedang ngobrol dengan orang. Jadi beliau itu ketika kemudian bicara dengan orang maka sepenuh perhatian. Yasuku ashabu, beliau tidak suka tampak menonjol, sehingga apa kalau berjalan bersama sahabatnya disuruh di depan aja, dan di depan aja. Beliau tidak ingin tampak seperti dikawal di belakangnya kemudian petenteng gitu ya. Itu. Yasuku ashabu, beliau kemudian mempersilahkan sahabatnya untuk berjalan, wajar-wajar saja di hadapan beliau, tidak ada masalah. Jadi kalau kita ini kan kadang-kadang ada orang penting itu jalan di hadapannya kecuali yang membuka jalan gitu ya, bodyguard gitu. Itu tampak tidak sopan. Tapi Rasulullah justru orang yang kemudian mempersilahkan para sahabatnya udah jalan di depan saya, nggak ada masalah gitu. Yasuku ashabu wa yabduru man laqiya bisalam, dan beliau selalu berusaha untuk mendahului mengucap salam pada siapapun yang ditemui. Wa yabduru man laqiya bisalam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencoba untuk berusaha untuk mendahului mengucap salam pada orang-orang yang ditemui. Nah, mata Rasulullah seperti apa? Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalal ain manhusal aqib. Rasulullah itu memiliki mata yang berwarna putih kemerah-merahan dan bagian tengahnya hitam pekat. Jadi bukan biru, bukan hijau, tapi mata Rasulullah itu bagian tengah hitam, sementara bagian tepinya putih, putihnya ada kemerah-merahan. Mungkin karena banyaknya beliau menangis memikirkan umatnya. Manhusul aqib, daging tumitnya sedikit. Jadi kata Jabir bin Samurah, daging tumitnya sedikit. Nah, ini ada riwayat tentang para nabi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Uridu alayyal anbiya," ditampakkan kepadaku para nabi. Fa idza Musa, nah Musa itu alaihissalam, darbun min rajulin ka'annahu min rijali Shanu'ah. Aku melihat Musa alaihissalam itu sebagai mirip seorang laki-laki yang berasal dari Bani Shanu'ah. Bani Shanu'ah ini salah satu kabilah di Yaman, orangnya terkenal keker-keker, dan kemudian jenggotnya lebat dan mereka berkulit kemerah-merahan. Jadi Musa itu seperti orang-orang Shanu'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badannya keker gitu ya, jenggotnya lebat, dan kemudian punya postur yang sedang-sedang dan kokoh. Wa ra'aitu Isa ibni Maryam alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Dan aku juga melihat Isa alaihissalam. Ketika aku mendekatinya untuk menatap lebih dekat, maka aku temukan Isa itu mirip dengan Urwah bin Mas'ud.
Urwah bin Mas'ud ini seorang tokoh dari Taif yang nanti menemui Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah, dan dia sebenarnya orang yang buta, gitu ya. Dalam gambaran tentang ciri fisik Urwah bin Mas'ud, Urwah bin Mas'ud ini memiliki kumis, kemudian berjenggot tidak terlalu tebal, kemudian rambutnya tergerai sampai ke pundak. Jadi kalau dipikir-pikir beberapa gambaran yang begini mungkin ada mirip sedikit begitu ya. Jadi ini Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi dia seorang tokoh dari kota Taif yang dia adalah putra dari Mas'ud bin Amr As-Saqafi, yang mana Mas'ud bin Amr As-Saqafi ini adalah seorang tokoh besar pada masa jahiliyah dahulu yang hanya sepadan dengan Al-Walid bin Mughirah, sampai-sampai dikatakan di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-31, Al-Walid bin Mughirah pernah mengatakan, kalau memang ada kenabian, kenapa yang jadi nabi bukan saya atau Mas'ud bin Amr As-Saqafi di Taif. Jadi kata Al-Walid bin Mughirah, kalaupun ada nabi harusnya bukan Muhammad yang jadi nabi, tapi saya atau Mas'ud bin Amr As-Saqafi, karena mereka berdua adalah orang-orang yang termasuk tokoh masyarakat pada zamannya. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan bisahibikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga melihat Ibrahim alaihissalam, ketika aku dekati untuk menatapnya lebih jelas, maka aku dapati yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini tawaduknya ketika kemudian menyebut dirinya bukan ana, bukan aku, tetapi Rasulullah mengatakan sahibukum, sahabat kalian ini. Jadi Nabi itu kalau mengatakan dirinya bukan aku, tetapi sahibukum, sahabat kalian ini, yakni nafsahu, yakni diri beliau sendiri. Qura'aitu Jibril alaihissalam, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Jibril alaihissalam. Faida akrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dan ketika aku dekati dia untuk melihat lebih jelas tentang seperti apa Jibril, maka aku dapati dia sangat mirip dengan Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi yang memang wajahnya paling sering dipinjam oleh Jibril untuk tampil di depan manusia, sebagaimana ketika beliau kemudian tampil untuk mengajarkan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Jadi wajahnya itu wajahnya Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dikatakan tentang Dihyah itu syadidu bayadis syab, syadidu sawadis sa'ar, suka memakai pakaian yang sangat putih dan kemudian rambutnya sangat hitam. Dan Dihyah ini dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi utusan beliau untuk menyampaikan surat kepada Kaisar Heraklius di Romawi. Jadi Rasulullah itu kalau milih utusan-utusannya juga dipilih yang paling secara fisik juga tampak menarik begitu ya. Jadi utusan itu juga kemudian faktor fisik dipertimbangkan untuk kemudian menjadi satu penanda bahwa dia adalah utusan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu digambarkan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat sana saniyatain. Idza takallama ru'yakan nur yakhruju min baini sanaya. Gigi depan Rasulullah SAW itu tampak renggang, ada bersela di antaranya. Dan ketika beliau sedang berbicara, maka di antara gigi depan beliau itu seperti keluar memancar cahaya. Kemudian kosmetik Rasulullah SAW. Kita mulai dengan celak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu biha kullalatan salasata fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Rasulullah memiliki sebuah wadah celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap malam, 3 kali di sisi mata kanan dan 3 kali di mata kiri. Dan batu celak itu beliau terbuat dari batu celak yang bernama al-ismit. Ini adalah salah satu bahan celak yang dikatakan oleh Nabi, bercelaklah kalian dengan ismit karena dia menjernihkan pandangan dan menumbuhkan
bulu mata. Jadi kalau kita rajin silakan pakai ismit, itu biasanya makainya malam gitu ya. Pagi itu kotoran-kotoran mata itu keluar dan kemudian menempel pada ismitnya, sehingga kalau kita basuh maka mata bisa menjadi lebih jernih dan terang. Dan kemudian juga bulu-bulu rambut itu, bulu-bulu mata ini bisa kemudian tertumbuhkan. Kemudian parfum Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku biasa melumurkan minyak wangi pada tubuh Rasulullah SAW, dan sesudah itu beliau kemudian melumurkan minyak wangi pada bagian aurat beliau. Jadi Nabi itu kalau pakai minyak wangi seluruh tubuh, agak high cost memang. Di kita ini hanya bagian-bagian tertentu saja biasanya kan, tapi kalau Nabi itu seluruh tubuh. Dan sebuah hadis dikatakan Nabi SAW itu memakai minyak rambut dan memperbanyaknya, lalu kemudian beliau memakai minyak wangi dan memperbanyaknya, lalu kemudian beliau memakai pakaian dan memakai penutup kepala yang hampir-hampir, kata Anas bin Malik, pakaian beliau itu menyerupai pakaian penjual minyak, karena kemudian di sana sini tampak kemudian itu sebagai minyak gitu. Ini memang tubuh beliau wangi. Kemudian pakaian Rasulullah SAW, karena ahabbu thiyab ila Rasulullah SAW al-qamis. Pakaian yang paling disuka oleh Nabi SAW adalah gamis. Gamis itu apa pengertiannya? Gamis itu bukan baju koko. Koko itu kan artinya kakak laki-laki di bahasa Cina ya. Baju koko artinya bajunya kakak laki-laki. Dan ini kan memang ala Cina yang kita pakai ini sebagai biasa dianggap sebagai baju muslim, padahal dia baju koko. Koko itu kakak laki-laki gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya, baju koko untuk perempuan ada Pak? Kalau baju untuk perempuan namanya bukan baju koko, tapi baju taci gitu ya. Karena koko dan taci. Nah, kamis itu adalah pakaian Rasulullah yang bernama kamis itu. Jahitannya sederhana, berkancing di bagian depan, kemudian panjangnya sampai pada pergelangan, dan pergelangannya tidak memakai kancing. Jadi yang disebut sebagai kamis. Dan kamis ini, mohon maaf saya keliru, tidak berkancing di bagian depan, jadi dia dipakai dengan pelung. Tahu ya maksudnya ya, pelung, tusuk-tusuk kayak t-shirt, tetapi dia adalah pakaian gitu. Karena kummu qamisi Rasulullah SAW ila rusdi. Jadi panjang lengan baju Rasulullah SAW adalah sampai pergelangan tangan. Anas bin Malik mengatakan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usama bin Zaid alaihi thawbun qitriyun qad wasa'a bihi fa shalla bihi. Nabi juga pernah mengenakan pakaian yang namanya kitr. Pakaian kitr itu pakaian yang terselempang gitu ya, di pundak, dipakai ke sini. Ada dalamannya, kemudian dia terselempang dari pundak ke sini. Jadi dia tidak berkancing, tetapi seperti selempang. Dan berlengan, lengannya tidak panjang, hanya sampai situ. Jadi maksudnya mungkin kayak kalau Anda pernah lihat jubahnya dokter, jasnya dokter yang tidak dikancingkan itu. Jadi ini yang disebut sebagai pakaian kitr. Karena ahabun siyat ila Rasulullah SAW al-hibarah. Ada juga jenis pakaian yang paling disuka Rasulullah yang namanya hibarah, yang berasal dari Yaman. Kita tidak menemukan keterangan khusus tentang hibarah ini seperti apa. Oh, bedanya dengan gamis. Gamis itu ukurannya seperti pakaian kita ini, sementara hibarah ini sampai pertengahan betis. Jadi mungkin sekarang seperti yang kemudian kalau beli oleh-oleh haji itu ya, yang kemudian sampai pertengahan betis, itu namanya hibarah.
Warnanya apa? Rasulullah menganjurkan banyak menggunakan warna putih, tetapi prakteknya beliau menggunakan warna ini. Riwayat Bara bin Azib, Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ahmad mengatakan merah. Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsanu fi khallati khamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kulihat orang yang memakai pakaian berwarna merah itu tampil lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kalau pakai baju merah tampil sangat indah. Kemudian ada juga hijau. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi burdanun akhdarani. Beliau mengenakan pakaian dua helai yang berwarna hijau. Kemudian Aisyah mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi murtun min sya'rin aswad. Satu pagi Rasulullah keluar untuk menemui para sahabatnya mengenakan pakaian yang terbuat dari wol, bulu-bulu domba. Warnanya apa kira-kira? Aswad, hitam. Jadi bulu domba yang sudah diwarnai dengan warna hitam, pakaian dari wol. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam labasa jubbatan. Jubbah itu artinya dari bahasa Arab ternyata. Jubbatan rumiyatan dayiqatal kummain. Rasulullah mengenakan jubah Romawi. Jadi jubah itu istilah untuk pakaian yang dikenakan di Romawi. Jadi pakal kumain yang pergelangannya sempit. Jadi budaya memakai pakaian berpergelangan sempit ini adalah budaya Romawi. Tapi Rasulullah juga mengenakannya, tidak ada masalah. Jadi kalau yang pakaian dari Yaman, Ibarah dan lain sebagainya itu tadi, dia berlengan lebar, tidak berkancing di bagian lengan. Sementara yang kemudian berkancing di bagian lengan dan sempit seperti ini adalah disebut sebagai jubbah. Nah, kita sering kebalik ya, jubbah malah yang besar-besar itu, bukan. Jubbah justru yang kemudian lengannya sempit. Sepatu Rasulullah, ada juga sepatu Rasulullah. An-Najasyi Al-Habsyi ahdali Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffain aswadain sadajain falabasahuma summa tawadda'a wa masaha alaihima. Suatu ketika Najasyi As-Samah Al-Habsyi Raja Habasyah mengirimkan untuk Rasulullah sebuah hadiah, yakni khuffain, sepatu. Khuf ini sekarang masih dihidupkan tradisi makanya sepatu yang terbuat dari kulit, dan dia lebih mirip sebenarnya kaos kaki tapi dari kulit lembut. Saya kemarin di Australia beli, tapi ternyata tidak ada yang ukurannya sesuai untuk kaki saya. Jadi semuanya kekecilan. Kaki saya terlalu besar. Itu khuffain itu enak, dia dipakai gitu ya, dengan resleting seret gitu ya. Di dalamnya bisa dikasih kaos kaki untuk melembutkan, tapi sebenarnya dia sudah lembut bagian dalamnya karena dari kulit asli gitu ya. Kemudian kalau kita pakai, dia bisa dipakai di sepatu. Jadi sepatu yang ala kita itu bisa kemudian dipakai di luarnya. Nah, gunanya apa khuf ini? Khuf ini enak kalau di sana biasanya dipakai oleh para imam dan ustaz. Di Australia itu kemarin waktu saya di sana. Supaya kenapa? Memudahkan kata mereka, karena di sini sedang musim dingin, kita sukanya masul khuffain. Jadi wudunya tidak kemudian membasuh kaki, tetapi masul khuffain. Apa itu masul khuffain? Sudah pernah dijelaskan fikihnya tentang masul khuffain. Kalau kita memakai sepatu kita dalam keadaan suci, maka kita boleh kemudian gitu ya, ketika berwudu tidak perlu membasuh kaki, tetapi cukup mengusap bagian atas dari khuf kita. Jadi misalnya saya pakai khuf gitu ya, kayak kaos kaki dari kulit itu, kemudian saya datang ke Masjid Al-Qaryah, saya belum wudu, saya kemudian berwudu, tapi wudunya di tempat yang sebelah sana itu, kemudian saya tidak perlu melepas khuf saya. Setelah membasuh kepala dan telinga, kemudian saya cukup begini. Ya, saya memberi contohnya kayak sini. Nah, ini disebut masul khuffain. Untuk dalam mazhab Syafi'i, untuk apa namanya? Mungkin dia
1 hari 1 malam. Itu boleh mempertahankan wudhu dengan cara itu. Jadi tidak perlu kemudian membasahi kaki, cukup dengan mengusap bagian luar sepatu. Ini kalau diamalkan kemarin di Australia cocok. Kenapa? Lagi musim dingin. Kita berulang kali melepas sepatu untuk wudhu itu berat gitu. Maka itu yang kami lakukan. Kalau untuk musafir 3 hari. Jadi ini bisa mempertahankan wudhu selama 3 hari tanpa harus membasuh kaki. Masa 3 hari nggak mandi lagi? Anda coba ke musim dingin di Perth, Western Australia itu musim dinginnya sangat kering. Jadi saya itu baju dipakai 4 hari itu tidak bau sama sekali. Nggak keringetan, benar-benar nggak keringetan gitu ya. Jadi pakaian itu ternyata awet sekali pada kondisi semacam itu di musim dingin itu. Sehingga yang saya ini buka rahasia. Kemarin saya jarang nyuci di sana. Jadi sepanjang di sana selama 17 hari itu saya nyuci cuma sekali. 2 kali gitu ya. Sebelum pulang juga saya cuci ulang. Karena apa? Baju itu dipertahankan, nggak pakai parfum, sama sekali nggak bau, sama sekali nggak bau. Beda dengan di sini. Ini baru pakai parfum tadi sudah bau lagi gitu kan. Jadi ini luar biasa gitu ya. Nah, ini masul khufain. Beliau pun memakai sepatu hitam pekat dari kulit ini, khuf ini. Kemudian beliau berwudu dan mengusap sepatu itu tanpa membasuh kakinya. Jadi ini termasuk kemudahan yang bisa kita ambil di dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, Ning sahabatnya, tadi sholatnya sudah masuk khufain, ya ketika sholat khufnya tidak usah dilepas, tetap dipakai begitu. Saya mencocokkan beberapa pendapat, meskipun ada pendapat yang mengatakan nggak masalah dilepas gitu ya. Meskipun wudunya masul khufain, tapi kemudian ketika akan sholat kemudian melepas sepatunya itu juga tidak masalah. Termasuk yang memegangi pendapat ini, dulu saya pernah ayel-ayelan dengan Ustaz Muhammad Talib, kata beliau boleh gitu. Jadi sudah wudu gitu ya, kemudian wudunya itu masul khufain, sepatu bukan cuma khuf, tetapi sepatunya yang diusap gitu. Jadi bukan kaos kakinya tapi sepatunya gitu. Lalu ketika kemudian mau sholat itu dilepas, Ustaz, kok dilepas? Tadi yang dibasuh itu gitu. Boleh gitu. Saya melihat ternyata memang ada 2 pendapat. Yang pertama bahwa dia yang diemas gitu ya, yang diusap itu harus dipakai ketika salat. Di sisi lain ada yang menyatakan boleh dilepas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada penting ini juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Falabasahuma hatta takharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azkai huma amla. Rasulullah pernah memiliki sepatu yang beliau pakai terus-menerus sampai keduanya rusak. Maksudnya terus-menerus bukan, maksudnya nggak ganti-ganti yang lain gitu ya. Selalu memakai sepatu itu sampai rusak. Berasal dari kulit binatang. Nah, Nabi tidak tahu kulit binatang itu disembelih secara syar'i atau tidak. Artinya apa? Dari hadis ini para ulama mengatakan termasuk kebolehan adalah gitu ya, kita memakai sepatu terbuat dari kulit atau jubah, baju terbuat dari kulit. Kita tidak perlu menanyakan ini binatangnya dulu disembelih apa tidak. Binatang yang dipakai kulitnya untuk bikin sepatu saya dan jubah atau jaket gitu ya, jaket itu disembelih atau tidak, itu tidak perlu ditanyakan. Itu merepotkan diri sendiri. Jadi memang itu adalah kebolehan, dia bisa dipakai dan suci menurut hukum fikih. Ya, ada orang yang berlebihan gitu ya, saya nggak mau pakai sandal yang terbuat dari kulit gitu. Kecuali loh ya, Anda menyelidiki ternyata kulitnya kulit babi. Nah, meskipun disembelih gitu ya, dengan cara yang baik. Gimana nyembelih babi dengan cara yang baik gitu ya? Atau kulit anjing misalnya. Tapi kebanyakan kan bukan itu. Gitu. Kalau kulit babi persoalannya pada najisnya. Nah, misalnya kulitnya kulit ular, kulit buaya, juga tidak ada persoalan, karena kemudian dia bukan seperti khusus hukum yang mengenai babi atau anjing yang kemudian bernajis. Jadi tidak perlu ditanyakan ini tuku nang mandung datang dedes-dedes gak boleh gitu ya. Iki dompet ini rian sekian kulit apa? Dibelah mboten. Lembelah nganggo bismillah mboten. Itu tidak diperlukan.
Kemudian cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min warik wa kana qassuhu habasyian. Rasulullah memakai cincin yang terbuat dari perak. Terbuat dari perak. Dan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada matanya dibuat dengan gaya Habsyi, dan di dalam matanya itu diukirkan apa? Lafaz stempel yang biasa beliau gunakan di dalam surat-suratnya yang berbunyi Muhammad Rasul Allah, dengan posisi Muhammad paling bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Jadi stempel Nabi itu Muhammad Rasul Allah, tetapi posisinya Muhammad bawah, Rasul atasnya, Allah atasnya lagi. Nabi membuat cincin dari perak, kata Ibnu Umar. Setelah beliau wafat, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar, lalu dipakai oleh Umar, kemudian dipakai oleh Utsman. Lalu cincin itu jatuh ke sumur Aris di masa Utsman yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Sesudah itu tidak ada lagi orang yang bisa memakai cincin beliau. Jadi ketika Utsman berwudu di sumur Aris, cincin itu jatuh. Nah, orang-orang yang suka menghubungkan pertanda gitu ya. Kalau di Jawa kan, kalau pusaka kok hilang gitu ya, wahyu keraton hilang gitu. Dan cincin Rasulullah itu dipakai Abu Bakar, dipakai Umar, dan dipakai Utsman, dan di masa Utsman dia hilang. Dan masa akhir pemerintahan Utsman memang adalah masa dimulainya berbagai macam fitnah besar yang kemudian menjadi banyak perpecahan dan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Jangan dihubung-hubungkan gitu ya. Cincin itu tidak punya kekuatan apapun. Dia adalah cincin yang menjadi tanda jabatan sebagai pemimpin umat, dan di situ ada stempel Muhammad Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi mengenakan cincin. Nah, ini yang kemudian diperlihatkan. Saya melihat Abdullah bin Ja'far mengenakan cincin di tangan kanannya, lalu dia berkata Rasulullah mengenakan cincin di jari tangan kanan beliau, yakni di jari manisnya. Nah, kenapa saya pakainya di kiri? Ini pernah saya pakai di kanan, gitu ya. Ternyata terlalu sesak, sehingga kemudian ketika wudhu saya khawatir tidak sempurna. Kalau yang di kiri ini bisa digoyang-goyang ke depan ke belakang. Nah, kalau di kanan ternyata dulu waktu itu terlalu sesak, sehingga kemudian saya khawatir wudhu saya tidak sempurna. Ini terpaksa. Gitu. Nah, tetapi ada riwayat Muhammad bin Ali bin Husain, Muhammad bin Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib maksudnya, meriwayatkan kana Al-Hasan wal Husain yatakhatamani fi yasarihima. Hasan dan Husain itu mengenakan cincinnya di jari sebelah kiri mereka. Ketika ditanyakan kepada keduanya, aku juga pernah melihat selain Rasulullah mengenakan di tangan kanan, beliau juga pernah mengenakannya di tangan kiri. Artinya, it's okay, dua-duanya, gitu ya, tidak ada masalah. Apalagi yang perlu kita bahas? Cara Rasulullah makan. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yal'aqu asabi'ahu salasan. Setelah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilati jari-jari beliau yang digunakan untuk makan, biasanya 3 jari, yakni jempol, telunjuk dan jari tengah. Jadi Rasulullah itu makannya bukan begini, ini Jawa ya. Sumatera begini. Iya kan ya. Saya memperhatikan itu. Ini begini, Jawa begini. Nah, Rasulullah mencontohkan begini. Nah, meskipun ini kemudian kita bisa lihat sesuai tema. Kalau makanannya kurma dan segala sesuatu yang merongkol-merongkol begini, ini enak. Tapi kalau kemudian pakai sayur lodeh agak repot. Maka menggunakan sendok itu tidak ada persoalan gitu ya, kalau memang memungkinkan. Amma ana fala aqulu muttaqian. Catat, Rasulullah SAW menganjurkan jangan makan sambil bersandar.
jangan makan sambil bersandar. Kalau Mas Dadi menambahkan, jangan makan dengan mengenakan celana yang, kalau beliau nyebutnya katok salaf itu apa toh? Celana yang pakai kolor. Kenapa? Itu menjadikan kita tidak bisa mengukur jumlah makanan yang masuk ke perut kita. Ketahui belang-belang gitu ya, tanpa sadar kolornya itu melar sehingga tambah gemuk itu tidak terasa gitu. Nah, kalau kita kemudian mengenakan sarung atau mengenakan celana yang ada sabuknya, insya Allah itu lebih aman untuk mengontrol jangan sampai kita kekenyangan. Tidak makan sambil bersandar. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin, fara'aituhu ya'kulu wa huwa muqin minal ju'. Saya melihat Rasulullah disuguhi kurma, lalu beliau makan sambil duduk dengan betis ditegakkan. Gimana? Ini ya, salah satu betis ditegakkan. Nah, ini fungsinya apa? Lebih kemudian mengendalikan perut supaya juga sama, tidak terlalu banyak yang masuk gitu. Jadi ini memang dibeginikan. Jadi makanya itu kalau di lesehan begini gitu, tidak bersandar dan kemudian betisnya ditegakkan. Ini lebih bisa mengontrol perut kita supaya tidak kemudian kekenyangan. Roti Rasulullah SAW, rotinya Rasulullah, beliau kemudian lebih sering makan dengan roti yang tepungnya syair kasar dan ditumbuk tidak rata. Dulu ini dianggap hina. Roti masa itu disebut huwara. Roti yang paling bagus itu disebut huwara. Itu dari tepung tumbuk yang kemudian diayak berulang kali sampai didapatkan substansi tepung yang paling lembut, lalu dibikin roti sehingga rotinya ini sangat lembut. Jadi namanya roti huwara. Itu makanan orang kaya. Ketika itu, sementara orang miskin itu makan dari ayaknya tadi gitu ya. Ayaknya tadi yang dibikin roti sehingga rotinya itu kasar dan bercampur dengan dedak, kulit-kulitnya. Dulu ini dianggap makanan hina. Sekarang tanya ahli diet, ini justru roti yang terbaik. Itu paling sehat, roti yang beserta dedaknya gitu ya. Kalau di sari roti ada roti gandum utuh gitu ya. Di Australia kemarin ada orang namanya terkenal Pak Anton, paling disiplin soal makan makanan sehat gitu ya. Saya ke rumahnya, itu sahurnya itu disuguhnya apa? Rotinya itu ternyata bukan cuma tepung gandum utuh, ada dedaknya dan sebagainya, tapi masih dicampur dengan kecambah biji gandum. Di dalam roti itu ada kecambahnya, kemudian ada wijennya, ada kacang apa macam-macam, itu kemudian diuli jadi roti gitu ya, lalu dipanggang. Ya Allah gitu. Sampai seorang teman komentar, hati-hati kalau sama Pak Anton, biasanya makanannya makanan burung. Karena rotinya itu memang isinya macam-macam gitu. Di situ ada biji-bijian dan teman-teman, dan bahkan kecambah bijian. Karena katanya roti kecambah itu yang paling sehat. Jadi bijinya sudah dikecambahkan, lalu kemudian dijemur sampai kering, lalu digiling. Ini roti yang paling sehat. Katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi SAW ternyata adalah roti yang beliau makan seringnya adalah roti tepung syair yang kasar dan tidak diayak. Beliau tidak pernah disuguhi roti yang dihaluskan. Jadi rotinya tepung syair. Dan salah satu yang sesuai sunnah di Jogja adalah makan itu tidak di meja, pelecehan. Ma'akala Rasulullah SAW ala khiwan wala akala khubzan muraqqafan alamat hatamat. Nabi SAW tidak pernah makan di atas meja. Dan memang beliau tidak punya meja di rumahnya. Nanti kalau kita sampai pada bab tempat tidur Rasulullah terbuat dari pelepah kurma yang dijajar-jajar dan kemudian dialasi dengan sesuatu yang juga kasar gitu ya, sampai membekas di punggung. Nah, mebelnya juga punyanya cuma itu, tidak punya meja dan sebagainya, sehingga Rasulullah tidak pernah makan di meja. Dan beliau tidak pernah memakan roti yang lembut dan halus sampai beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW yaqul ni'mal idamul khal." Lauk yang paling lezat adalah cuka. Makanya gimana itu? Roti ya, soalnya roti. Dan kita akan menemukan nanti dalam hadis-hadis tentang makanan Rasulullah itu apapun disebut lauk terbaik. Sak ketemu nih disebut lauk terbaik. Jadi cuka. Di hadis lain labu.
Jadi Nabi SAW mengatakan lauk terbaik untuk roti adalah labu. Kemudian ya daging pernah sesekali. Kemudian minyak zaitun. Kata Nabi SAW, lauk terbaik untuk roti adalah minyak zaitun karena dia berasal dari buah pohon yang diberkati. Ini kata Anas bin Malik, aku lihat Nabi suka buah labu, maka selama ada makanan yang bisa dicampur dengan labu, maka akan aku campur dengan labu karena Nabi suka. Kemudian ada lagi, lauk terbaik untuk roti adalah kurma. Ketemunya pas kurma, kemudian beliau meletakkan kurma itu di antara roti lalu memakannya. Lalu beliau mengatakan lauk terbaik untuk roti adalah kurma. Jadi saat ketemu deh begitu. Nah, beliau juga sangat menyukai bagian dari kaki kambing, dan beliau juga menyukai madu, dan beliau juga menyukai manisan, halawat. Halwat itu manisan. Kemudian makanan favorit beliau yang lain adalah farid. Farid itu apa? Farid itu terbuat dari kuah kaldu daging, gitu ya, kuah kaldu daging yang kemudian roti diremuk dimasukkan ke dalamnya. Saya membayangkan ya kayak bubur begitu ya. Nah, sampai-sampai Rasulullah saking sukanya dengan farid ini mengatakan tentang Aisyah, keutamaan Aisyah di atas semua wanita yang lain adalah seperti keutamaan bubur di atas semua makanan yang lain. Jadi kenapa bubur itu bagus? Kata Nabi, dia menyembuhkan orang sakit, membantu penyembuhan orang sakit. Dia dari apa? Sarit itu dari, memang dari apa namanya? Kuah kaldu daging yang kemudian roti diremuk dimasukkan ke dalamnya. Itu yang kemudian disebut sebagai makanan yang bagus. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai kepada makanan Nabi SAW. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Pekan yang akan datang kita sudah InsyaAllah dengan materi. Karena hari ini memang belum resmi dimulai, katanya Mas Wani mulai pekan depan. InsyaAllah, maka demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga dengan penjelasan tadi bisa lebih mengenalkan akan sosok Nabi kepada kita sebagai penerus ajaran-ajaran beliau. Karena waktu sudah sore, untuk pertanyaan kita pending sampai minggu depan. Sebelum ditutup ada beberapa pengumuman dari panitia. Untuk Kamis depan itu selain acara Majelis Jejak Nabi juga akan diadakan sawalan penerbit Proyo Media. Jadi kepada rekan-rekan semuanya dimohon untuk menyebarluaskan acara ini dengan mengambil pamflet yang tersedia di depan. Bagi yang ikhwan, bagi yang akhwat ada di belakang. Selain itu pada hari Selasa tanggal 20 juga akan diadakan training spiritual problem solving oleh Ustadz Solihin Zero to Hero yang akan dilaksanakan di Masjid Joko Karyan mulai jam 15.30 hari Selasa. Syaratnya mudah, memiliki salah satu buku dari bukunya beliau, yaitu buku Spiritual Problem Solving atau Deadline Your Life yang bisa didapatkan di penerbit Proyo Media. Demikian pengumuman dari kami. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.